pagi anak-anak. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, sebelumnya Ibu mau nanya nih. Minggu lalu Ibu sudah menyampaikan kira-kira materi apa sih yang akan kita bahas pada hari ini? Ada yang masih ingat? Ayo, satu kelas. Masa sih nggak ada yang ingat? Iya, Mbak Adinda silahkan. Apa? Materi apa? Transformasi geometri. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Mbak Adinda. Oke, cuma Mbak Adinda ya yang masih ingat. Oke, apa Mbak Adinda tadi? Transformasi geometri. Oke. Nah, kira-kira di sini ada yang tahu nggak apa sih transformasi geometri itu? Ayo, ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Oke, karena banyak yang belum tahu, Ibu jelaskan bahwa transformasi geometri adalah perubahan suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. Ayo coba ulangi, Anissa. Apa? Iya, betul. Ayo yang di pojok sana. Ayo Mas Dimas, coba jelaskan. Oke, ya bisa ya. Makanya kalau Bu Guru menjelaskan, Mas Dimas didengarkan terlebih dahulu. Oke, Ibu ulangi lagi. Transformasi geometri adalah perubahan suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya tanpa kita sadari, kita sudah menerapkan apa itu transformasi geometri. Ayo, di sini mungkin ada yang bisa memberikan contoh. Dari pengertian transformasi geometri, perubahan suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. Ayo, siapa yang bisa? Iya, Mbak Ica. Apa? Mendorong meja. Iya, betul. Ada lagi yang lain yang ingin memberikan contoh? Iya, Mas Anas. Iya, betul. Perputaran arah jarum jam. Oke, ada lagi yang lain? Oke, karena nggak ada, tadi yang dicontohkan oleh Mbak Ica dan Mbak Anas itu sudah betul. Bahwasannya dalam kehidupan sehari-hari itu kita menerapkan konsep transformasi geometri berupa mendorong meja atau mendorong kursi. Intinya tuh mendorong sesuatu benda. Kemudian perputaran arah jarum jam. Bisa juga pada saat kita bercermin ataupun perbesaran ataupun perkecilan suatu benda. Oke. Nah, sebelumnya dalam transformasi geometri ini sebenarnya itu ada beberapa banyak hal yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada apa? Oke, benar, refleksi. Yang kedua, ada lagi yang bisa? Iya, betul. Dilatasi. Apalagi? Di buku ada loh. Iya, rotasi. Yang keempat, ada 4. Satunya? Oke, bener Mas Dimas. Translasi. Nah, hanya saja yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu refleksi dan translasi. Oke. Nah, di sini Ibu mau nanya, ada yang pernah tahu apa itu refleksi? Atau mungkin ada yang pernah tahu apa itu translasi? Oke deh, kalau nggak pernah tahu kedua-duanya, mungkin ada yang pernah dengar?
Oke, nggak dengar juga nggak tahu. Oke, kalau kalian nggak tahu apa itu refleksi, apa itu translasi, pasti kalian tahu kan apa itu cermin? Ada yang pernah tahu cermin? Ataupun ada yang pernah dengar cermin? Oke, semua angkat tangan, semua pada tahu dan pada dengar apa itu cermin. Oke, nah sekarang ibu tanya, karena semuanya udah tahu cermin, Mbak Anissa, coba saat Mbak Anissa bercermin, apa yang terjadi? Ayo. Oke, nggak bisa jawab, ibu lempar ke Mbak Indri. Ayo coba Mbak Indri, apa yang terjadi saat kita bercermin? Iya, betul sekali, yang terjadi adalah adanya suatu bayangan. Nah, itu bercermin itu salah satu contoh dari refleksi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk translasi ini, semisal ibu mendorong suatu benda, kira-kira apa yang terjadi? Mungkin ada yang bisa menjawab? Iya, Mbak Ica lagi. Apa Mbak Ica? Perubahan posisi. Oke, betul. Tepuk tangan buat Mbak Anissa. Oke, jadi itulah contoh kehidupan sehari-hari yang ada pada translasi. Oke, jadi refleksi dan translasi akan kita bahas lebih mendalam sebentar lagi setelah ibu membagi kelompok. Oke, jadi di sini ibu akan membagi 4 kelompok. 4 kelompok, 1, 2 itu menjelaskan atau mendiskusikan apa itu refleksi. Kemudian 3, 4 akan mendiskusikan apa itu translasi. Oke, kelompok 1, 2 dari bangku depan, 2 meja sama belakangnya. Kemudian kelompok 2, oke, itu kelompok 3 sama depan belakang, kelompok 4 belakangnya lagi. Oke, karena sudah dibagi kelompok, ini juga sudah ibu siapkan lembar kerja untuk kalian diskusi. Jadi ibu harapkan di sini kalian bisa tahu apa itu refleksi, sifat-sifat refleksi, sifat-sifat translasi, kemudian konsep-konsepnya seperti itu. Jadi ibu harapkan juga semuanya di sini ikut berdiskusi karena nanti akan ibu tunjuk satu perwakilan dari kalian tiap kelompok untuk menjelaskan. Makanya nanti diusahakan berdiskusinya bersama-sama. Oke, ibu bagi dulu ya. Ini. Oke, ibu beri waktu kira-kira 20 menit cukup ya. Oke, silahkan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Bagaimana anak-anak? Bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Sudah ya, udah lama. Coba dikumpulkan. Oke, di sini sudah ibu lihat hampir semua jawabannya benar ya. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, nah tadi kan ibu bilang ibu akan menunjuk perwakilan dari setiap kelompok. Tapi sebelum ibu menunjuk kalian, kira-kira di sini ada nggak yang memberanikan diri? Saya bu, saya mau menerangkan. Saya bu. Ayo, ada yang mau? Silakan. Oke, Mas Andi mau maju. Oke, silakan Mas Andi menjelaskan tentang refleksi. Oke, nggak apa-apa, refleksi dulu ya. Oke, silakan. Oke, tepuk tangan buat Mas Andi. Ya, ini tadi penjelasan dari Mas Andi sudah benar. Ayo di sini mungkin ada yang ingin menambahkan lagi. Tadi Mas Andi kelompok 2. Nah, mungkin dari kelompok 1
Oke, karena gak ada yang mau maju, ibu tunjuk ya untuk kelompok 1. Karena tadi udah cowok, maka sekarang kelompok 1 yang cewek. Ayo silakan Mbak Syifa. Oke ya, silakan. Oke, bagus penjelasan dari Mbak Syifa dan Mas Andi. Tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan ulang apa itu refleksi. Jadi refleksi itu adalah pencerminan. Nah, sekarang coba kita lihat di sini ada yang tahu ini apa? Koordinat apa? Masih ingat? Iya, koordinat kartesius. Karena ada sumbu X dan sumbu Y yang saling berpotongan tegak lurus. Oke. Nah, di sini sudah Ibu sediakan segitiga, bidang segitiga dengan warna pink. Nah, di sini anggap saja sumbu Y. Anggap saja sumbu Y ini adalah cermin. Jadi, bidang ini kita cerminkan dengan sumbu Y, maka akan terjadi suatu bayangan. Betul. Nah, bayangannya di sini sesuai dengan konsep atau sifat yang dijelaskan oleh Mas Andi tadi, bahwasannya jarak suatu benda dengan cermin itu akan sama dengan jarak bayangan ke cermin. Nah, ayo kita hitung bersama. Jaraknya 1, 2, 3. Di sini bayangannya berapa? 1, 2, 3. Oke, benar. Kemudian ada lagi sifat yaitu benda asli jika dicerminkan tidak akan berubah. Jadi ini sama-sama menjadi segitiga. Oke. Nah, itu jika dicerminkan pada sumbu Y. Nah, kalau sekarang kita cerminkan pada sumbu X, kira-kira gimana? Kita hitung lagi ya. Di sini kan 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Kemudian dari sumbu X 1, 2, 3. Juga 1, 2, 3. Oke, jadi di sini bayangan ke 2. Yang ini tadi bayangan pertama. Oke. Nah, itu tadi penjelasan tentang refleksi. Kemudian di dalam refleksi itu untuk mencari titik bayangan yang dijelaskan oleh Mbak Syifa tadi, bahwasannya X, Y jika dicerminkan pada sumbu Y maka akan menjadi negatif X, Y. Kemudian X, Y jika dicerminkan pada sumbu X maka akan terjadi X, negatif Y. Dari sini sudah paham? Apa ada yang perlu dipertanyakan? Oke, nggak ada, udah paham semua ya. Oke, sekarang lanjut pada materi translasi. Ayo, kelompok 3 dan 4 perwakilannya ada yang mau maju terlebih dahulu sebelum Ibu tunjuk? Nggak ada. Oke, karena nggak ada, Ibu tunjuk ya untuk kelompok 2. Mas Anas, ayo coba maju Mas Anas. Oke, silakan. Oke, tepuk tangan buat Mas Anas. Nah, tadi Mas Anas sudah menjelaskan bahwasannya translasi adalah suatu pergeseran. Jadi di sini juga Mas Anas jelaskan bahwasannya translasi adalah suatu perubahan posisi pada suatu benda berdasarkan jarak dan arah tertentu. Oke, di sini juga ada sifat-sifat dari translasi. Yang pertama, tidak mengubah benda, tidak mengubah bentuk benda, dan yang kedua hanya mengubah posisi benda. Nah, coba kita perhatikan di sini pada bidang kartesius, Ibu sudah sediakan bentuk segitiga. Di sini kita translasikan 1, 2, 3, 4 satuan ke kanan dan 1, 2, 3, 4 satuan ke atas. Maka bayangannya ada di sini di kertas warna kuning. Kemudian jika ditranslasikan pada sumbu X,
Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini 5 satuan ke bawah dan 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 3 satuan ke kanan. Oke, kok ke kiri. Nah, perlu diingat juga bahwasannya jika mentranslasikan ke arah atas dan ke kanan, maka akan bernilai positif. Nah, tetapi jika mentranslasikan suatu benda ke arah bawah dan ke kiri, akan bernilai negatif. Oke, sampai sini ada yang belum paham? Iya? Mbak Syifa, paham? Alhamdulillah paham ya. Yang lainnya ada yang perlu ditanyakan lagi? Oke, tidak ada. Jadi tadi kita membahas suatu transformasi geometri, yaitu perubahan posisi, perubahan suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. Kemudian refleksi itu adalah suatu pencerminan. Jadi dia itu jarak dan bedanya sama. Kemudian translasi itu bergeseran, mengubah bentuk. Tidak boleh mengubah bentuk, jadi bentuknya akan sama tetapi bisa mengubah posisi benda. Oke, pertemuan hari ini bisa Ibu cukupkan? Oke, karena tidak ada yang mau bertanya, pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.